Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardia dari kelas manajemen H dengan NIM C0122410. Di video ini saya akan membahas mengenai Bank Indonesia. Bank Indonesia ialah Bank Sentral Republik Indonesia, di mana merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Tujuan dari Bank Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistema keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya ialah tugas Bank Indonesia. Yang pertama, menjaga stabilitas rupiah. Bank sentral memiliki tugas yang berfokus pada pencapaian dan pemeliharaan kestabilan rupiah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dalam hal ini, Bank Sentral melakukan tugas-tugas supaya nantinya tujuan dari bank ini dapat terwujud. Pada awalnya, tugas Bank Sentral adalah menjaga stabilitas nilai uang, stabilitas sistem keuangan, dan memiliki usaha komersial untuk memindahkan uang melalui surat-surat pemberitahuan dan lainnya, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Bank Sentral menjadi lebih fokus dalam mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Yang kedua yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam melakukan upaya ini, Bank Sentral menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi. Selain itu, Bank Sentral melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Sentral memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Dan yang keempat yaitu mengatur dan mengawasi bank. Pada awalnya, tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank. Namun, sejak 1 Januari 2014, tugas ini dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Selanjutnya yaitu Bank Indonesia sebagai Lender of the Research. Lender of the Research sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi dari Bank Indonesia untuk memberikan bantuan pendanaan kepada bank yang mempunyai kesulitan likuiditas yang dihadapi dalam keadaan darurat. Pengaturan tentang Lender of the Last Research ini sudah beberapa kali berubah sejalan dengan perubahan Undang-Undang Bank Indonesia dari mulai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Perbedaan dari setiap perubahan Undang-Undang BI bagi pengaturan Lender of the Last Research yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Lender of the Last Research oleh Bank Indonesia hanya memberikan fasilitas kredit kepada bank yang mengalami kesulitan dengan pendanaan jangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Selanjutnya, kebijakan nilai tukar. Kebijakan nilai tukar Bank Indonesia pada tahun 2024 fokus pada stabilitas pro-stability untuk menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah. Ada beberapa langkah utama yang dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama, kebijakan suku bunga. BI menerapkan kebijakan suku bunga yang forward-looking dan preemptive untuk mencapai target inflasi yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, stabilisasi nilai tukar. BI akan terus melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Yang ketiga, koordinasi dengan pemerintah. BI berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi harga pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Pangan. Keempat yaitu kebijakan makroprudensial. BI melanjutkan kebijakan makroprudensial yang longgar untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan yang optimal sambil menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan kombinasi kebijakan tersebut, BI berharap dapat mempertahankan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia di tengah berbagai tantangan global. Selanjutnya yaitu peran Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan moneter. Yang pertama, menetapkan suku bunga acuan.
BI menetapkan suku bunga acuan yang dikenal sebagai BI Rate atau BI 7-day Reverse Repo Rate. Suku bunga ini mempengaruhi tingkat suku bunga pinjaman dan tabungan di bank-bank komersial. Kedua, mengelola likuiditas. BI melakukan operasi pasar terbuka untuk mengatur jumlah uang beredar di perekonomian. Ini melibatkan pembelian atau penjualan surat berharga pemerintah untuk menyerap atau menambah likuiditas di pasar. Ketiga, stabilisasi nilai tukar. BI berperan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Ini dilakukan melalui intervensi di pasar valuta asing, baik dengan menjual maupun membeli mata uang asing untuk mengurangi volatilitas nilai tukar. Dan yang terakhir yaitu pengendalian inflasi. BI memiliki mandat untuk menjaga inflasi pada tingkat yang stabil dan rendah. BI menetapkan target inflasi tahunan dan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk mencapai target tersebut. Ini termasuk pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan regulasi kredit. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.